Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, ketemu dengan channelnya Dirgantara. Di sini kita sama-sama akan belajar tentang ilmu kelistrikan atau instalasi listrik atau elektrikal. Video ini sengaja saya buat untuk pemula yang sama sekali belum mengerti tentang elektrikal, belum paham tentang kelistrikan. Nah, jadi saya akan membahas dari nol apa itu listrik, bagaimana sistem instalasinya, dan lain-lain. Mungkin ada banyak video berikutnya yang akan membahas lebih terperinci. Nah, ini saya akan hanya membahas tentang dasar-dasarnya ilmu kelistrikan. Nah, untuk listrik sendiri itu terbagi dari dua macam sobat semuanya. Yang pertama yaitu pas atau pasa. Yang satu itu ada 3 pas dan ada juga 1 pas. Nah, kalau kalian semuanya itu sobat semua melihat kabel yang di luar antara tiang ke tiang itu biasanya cenderung lebih besar. Kabel yang warna hitam itu namanya SR. Nah, kabel SR itu terdiri dari 4 kabel yaitu massa dan juga RST atau 3 arus karena dia masih menggunakan sistem 3 pas. Nah, untuk yang masuk ke dalam rumah kita sendiri itu sudah masuk ke ranah 1 pas atau 1 pasa. Jadi hanya ada netral dan juga ada arus powernya, arus listriknya. Nah, kali ini saya akan membahas yang tentang arus 1 pas yang mudah dimengerti karena memang video ini dibuat untuk pemula yang sama-sama ingin belajar tentang elektrikal, lebih mudah dipahami dan juga tidak membuat pusing saat belajar ya. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang listrik itu terdiri dari banyak macam satuan. Salah satunya itu adalah tegangan. Nah, tegangan di Indonesia sendiri yang standar udah masuk instalasi rumah itu adalah 220 volt atau 220p. Kalau sering kita lihat ya di belakang TV atau apa, power maksimum itu 220 volt ya. Tapi memang beda dengan beberapa negara, seperti di Jepang itu pakainya 110 volt ya kan, atau di negara-negara lainnya juga tidak sama. Tapi khusus di Indonesia itu pakai tegangan 220 volt. Nah, untuk listrik sendiri juga punya kekuatan yang dihitung dalam ampere. Jadi makanya sobat semua mungkin tahu ada yang namanya MCB atau mini circuit breaker. Di situ ada tulisan ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere, 16 ampere dan seterusnya. Nah, untuk ampere sendiri perhitungannya itu sangat mudah sekali sobat semuanya. Jadi 1 ampere itu sama dengan 220 watt, atau jika kita ini tuh membangun sebuah rumah dengan listriknya itu kekuatannya 1300 atau 1200 watt, itu pasti MCB yang ada di KWH itu adalah 6 ampere. Nah, maka dari itu jika kita penasaran mengapa sih ini jepret-jepret mulu nih listrik turun-turun terus segala macam, mungkin sobat sem bisa dilihat di instalasi pembagiannya dikhawatirkan itu MCB-nya atau ampere di MCB-nya itu terlalu kecil karena setiap MCB itu berbeda-beda ampernya walaupun bentuknya sama ya sobat ya. Nah, untuk lebih terperincinya ya kan, untuk lebih terperincinya dan mudah dipahami, mari kita simak gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar diagram ya sobat semuanya, diagram tentang pemasangan instalasi listrik dari mulai KWH ke MCB di rumah. Nah, jika kita lihat seperti ini, ada kabel di sini sebelah kanan itu kabel SR dari tiang listrik saudara. Jadi kabel inilah yang masuk ke KWH kita dari mulai tiang PLN ya, mudah dipahami ya kalau di situ ya. Nah, terus ada juga kabel berwarna kuning, itu biasanya secara nasionalnya warna itu digunakan untuk ground atau arde di saat hanya ada arus listrik netral atau nol atau massa, orang-orang umum kebanyakan bicaranya, dan juga ada ground atau arde ya kan.
biasa ada arde-nya gitu, orang-orang biasa manggilnya seperti itu. Nah, untuk kali ini kita akan coba mulai dari kabel arde. Kabel arde ini warna kuning ya sahabat semuanya. Biasanya kabel itu kan ada isi 3, isi 2 ya kan. Nah, untuk isi 3 biasanya terdiri dari warna hitam atau coklat, warna biru, dan juga warna kuning. Nah, biasanya di kabel sinilah warna kuning dimasukkan ke arah arde gitu. Nah, lalu setelah keluar lagi ada juga berwarna biru ya sobat semuanya. Nah, biru ini biasanya kita langsungkan ke dalam instalasi rumah ya kan, atau ke arah ruangan. Itu adalah kabel massa atau kabel 0 gitu kan. Dia nggak masuk lagi ke dalam MCB pembagi. Nah, untuk di sini ada MCB induk ya sobat semuanya. MCB induk itu gunanya buat apa? Jadi dikala kita ingin mematikan arus listrik keseluruhan dalam rumah ya kan, kita tidak usah menurunkan atau mencetak-cetakkan MCB yang ada di luar di KWH. Pertama, mungkin kita lebih praktis karena ada di dalam rumah. Kedua, dikhawatirkan jika MCB yang di KWH sering kita turun naikin, dikhawatirkan itu akan cepat rusak dan menggantinya lumayan memakan waktu. Kita harus memanggil dulu orang PLN dan segala macam. Makanya alangkah baiknya jika kita memainkan MCB, nurunin naikin itu yang ada di dalam rumah saja atau MCB pembagi ya. Nah, lalu dari MCB pembagi ini dia tuh dari MCB induk ini keluar nih sobat semuanya, masuk ke MCB pembagi. Kita kasih contoh ini dari 2 MCB ya kan. Masuk ke sana, kita jumper di atas pakai sisir atau bisa juga pakai kabel satuan. Nah, keluarlah tuh. Biasanya yang satu kita gabungin ke jalurnya stop kontak. Jadi semua stop kontak atau colokan listrik yang ada di dalam rumah itu MCB-nya terpisah. Dan satu lagi ke arah lampu atau fitting lampu ya sobat semuanya. Nah, ke arah fitting lampu untuk apa sih dibagi-bagi seperti ini? Jadi jikalau kita ada sedikit renovasi atau perbaikan ya kan, atau maintenance-nya, contohnya kita maintenance-nya itu stop kontak nih rusak, kalau kita harus menurunkan MCB ke semuanya, jika perbaikan di malam hari pasti gelap kan. Nah, berhubung stop kontaknya atau stop kontak MCB-nya sudah kita bagi ya kan, jadi jika kita ada perbaikan atau maintenance di area stop kontak saja ya kan, kita tinggal menurunkan MCB yang stop kontak saja yang sebelah kiri. Kita turunkan yang itu, sudah tidak ada arus listrik, kita bisa lakukan perbaikan tanpa harus mematikan arusnya lampu. Jadi lampu masih nyala walaupun stop kontak ini tuh mati ya kan. Nah, begitu pula sebaliknya, dikala yang arah ke lampu juga bermasalah tapi stop kontak tidak bermasalah, maka kita cukup menurunkan MCB yang arah ke lampu saja sobat semuanya. MCB arah ke lampu kita turunkan. Nah, jadi nanti jika kita perlu penerangan, kita bisa mengambil arus sementara dari jalur-jalur stop kontak. Kita tinggal bikin fitting lampu gantung, kasih colokin ke situ dan akan nyala. Jadi perbaikan juga lebih mudah karena terang ya. Ini adalah diagram arus pembagi sederhana dan memang harusnya itu seperti ini. Khusus untuk MCB induk kita harus perhatikan ya, MCB induk ini jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Jika di KWH kita itu menggunakan 6 ampere, alangkah baiknya juga kita gunakan di sini 6 ampere. Kalau sobat perhatikan tuh dari tulisan Broko ini tuh di bawah ada tulisan C6. Nah, ini C6 itu berarti 6 ampere ya sobat semuanya. Berarti ini tuh untuk kekuatan 1300 watt. C6 di sini. Nah, setelah ini C6 ya kan, arus pembaginya di sini harusnya menggunakan C4 sama C4 ya. Jadi kenapa? Biar pembagiannya itu maksimal. Terus sudah gitu, jika ada konsleting di antara salah satu antara listrik stop kontak ataupun listriknya lampu ya kan, nah nanti akan yang jatuh terlebih dahulu atau yang terlebih dahulu adalah MCB pembagi karena dia ampernya lebih kecil gitu. Ada kemungkinan nantinya itu di area KWH aman tidak ikut turun ya.
Itu jadi lebih awet juga ke MCB yang di KWH, karena satu kali lagi saya ingatkan, mengganti MCB di KWH itu memerlukan waktu dan juga ribet lah, sedikit ribet karena kita harus mengambil orang PLN segala macam. Jika kita udah biasa sendiri instalasi di dalam seperti ini, kita bisa menggantinya. Ya, untuk MCB sendiri tadi saya udah jelaskan, ampere di MCB itu nggak bisa sembarangan ya kan. Ada pilihan ampere yang khusus cuma dikeluarkan, yaitu urutan dari 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere ya kan, dan seterusnya gitu sobat semuanya ya. Jadi nggak bisa kita pengen MCB 3 ampere, MCB 5 ampere, itu tidak ada ya. Nah, untuk ampere sendiri tadi sudah dijelaskan, 1 ampere itu sama dengan 220 watt. Jadi jika sobat pemakaiannya itu 1300 watt, pakailah yang 6 ampere, dan begitu pula seterusnya gitu sobat semua. Tinggal menghitung saja, 220 dikali 10 berarti 220 watt gitu kan, 220 watt. Oh, berarti yang MCB 10 ampere ini tuh cukup untuk 220 watt ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada KWH listrik, pemasangan seperti ini. Jadi MCB ini tuh yang saya gambarin ini biasanya ada di box MCB yang ada dalam rumah ya sobat semuanya. Jadi dari KWH kita tarik kabel tukur namanya yang isi 3 nih, kabel berwarna hitam, biru, dan kuning. Ini adalah kabel tukur yang isi 3. Kita sambungi seperti ini ya. Yang warna hitam masuk dulu ke MCB, keluarkan lagi, masukin lagi ke dalam MCB, baru keluar ke instalasi lampu ke dalam ruangan. Sambung-sambung terus. Ini kabel power biasanya ngikutin dinding, terus kan baru dibagi-bagi, disambung-sambung di tengah-tengah perjalanannya dia. Nah, untuk kabel netral sendiri biasa kita langsung sambungin ke MCB di bawah tanpa disambung lagi ke dalam MCB lagi. Nah, untuk kabel ground ini biasanya kita langsung ada, kita udah siapkan di bawah KWH ya, jalur ARDE atau jalur kabel ground untuk kita sambungin, walaupun dia tidak masuk ke dalam box MCB ya kan. Nah, biasanya kita jumper di sini baru ke box MCB, yang sisanya langsung ke bawah ya, turun ke dalam tanah. Nah, gunanya ground atau ARDE ini sendiri, kalau sobat pernah ngerasain kesetrum seperti digigit semut di pinggirannya kulkas, atau jika kita menyalakan sound system bunyinya ada storing atau dengung gitu kan. Nah, itu biasanya dipengaruhi karena ARDE kita tidak ada dalam rumah gitu. Banyak sekali ya sobat semua ya kegunaan dari untuk ARDE ini sendiri, untuk menghindari kesetrum dari ujungnya laptop, komputer gitu. Biasanya kalau kita menyentuh lewat kulit yang halus seperti kulit tangan, bukan kulit telapak tangan ya, kulit tangan sederhana seperti itu, biasanya kita akan merasakan sedikit tersetrum seperti tersengat listrik. Nah, seperti digigit semut ya. Nah, itu adalah karena kita menjadi masaknya dia atau groundnya dia gitu. Tapi kalau kita sudah sambungin kabel ground ke dalam tanah, itu akan sangat lebih baik. Tidak ada lagi induksi kecil seperti itu, dan juga tidak ada lagi suara dengung jika kita menggunakan sound system gitu. Tapi ya dengan catatan si kabel dari sound system juga harus berisi 3, yaitu sambungin ke dalam ground gitu. Ya, itulah penjelasan gambar yang ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh sobat semuanya ya kan. Jika ada pertanyaan lainnya silahkan komen di bawah ini. Baik, untuk konsen berikutnya, mungkin untuk video berikutnya saya akan membahas tentang pemasangan saklar dan lain-lain. Jadi agar tidak ketinggalan video ini dari channel ini, sobat semuanya bisa subscribe di bawah ini, dan juga tinggalkan like dan komen masih belum ada dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.